bahwa itu adalah konsep kehidupan, itu adalah pintu masuk dalam kehidupan, itu adalah cara hidup, itu adalah mulai hidup yang benar supaya tidak stagnas. Ayat An-Niyah Esina waladina yu'minuna bil ghaibi, orang yang takwa itu adalah orang-orang yang iman kepada yang gaib. Gaib aja. Ya. Amma goba anhum, kata tafsir Jalalainnya itu ya. Amma goba anhum, yang tidak kelihatan di depan mereka. Itu goba anhum itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan orang-orang yang melaksanakan salat. Itu orang mutakin kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang menginfakkan rizkinya yang Allah telah berikan. Itulah eta isina. Abdi ieu dina ieu ayat bade naroskeun, bade nguningakeun. Kenapa kok 3 disebutkan di dalam ayat itu? 1, iman kepada yang gaib, 2, salat, 3, infak, gitu ya. Kenapa 3 disebutkan di sini, dikhususkan, dispesialkan, diistimewakan? Yang 3 ini dikhususkan, diistimewakan, dan dispesialkan di sini. Terus ini mulai kehidupan. Nah, ini mulai kehidupan, dan kehidupan itu tidak akan ada benar kalau tidak ada yang 3 ini. Kehidupan ini tidak akan betul dan tidak akan benar kalau tidak ada yang 3 ini. Dan ini adalah pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Ini adalah pintu gerbang memulai masuk pembahasan dari Al-Quran. Punten. Sekali lagi, bahwa ini adalah pintu gerbang mulai masuk ya dari Al-Quran, dan mulai masuk dari segi kehidupan yang akan dialami oleh manusia. Ya, yang akan dialami oleh manusia. Manusia tidak akan benar hidupnya kalau tanpa yang 3 ini. Manusia akan benar hidupnya kalau ada yang 3 ini. Maka yang 3 ini dispesialkan, diistimewakan, dikhususkan, dikedepankan. Hidup akan stagnas, hidup akan beku tanpa yang 3 ini. Hidup akan stagnas, tidak akan ada apa-apanya tanpa yang 3 ini. Hidup akan kaku tanpa yang 3 ini. Maka dibukalah oleh Allah dari yang 3 ini. Hakikat hidup, ini adalah hakikat hidup. Allah membuka hakikat hidup. Bang Ojak kemarin memberikan dalil dari Al-Quran, disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan itu kehidupan. Allah tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Aplikasi realisasi itu di ayat surat Ad-Dariyat. Ad-Dariyat ya. Ad-Dariyat, surat Ad-Dariyat. Ketiga, itu di ayat ketiga ada 3 pokok, 3 inti, 3 apa ya? 3 yang harus dipegang betul, bahwa itu adalah konsep kehidupan, itu adalah pintu masuk dalam kehidupan, itu adalah cara hidup, itu adalah mulai hidup yang benar supaya tidak stagnas, supaya tidak beku, supaya hidup jadi terbuka. Ini masalahnya konsep hidup, teknis hidup, pegangan hidup itu merupakan seperti itu, tidak dibahas oleh Allah, dinantikan, tapi di bagian awal. Allah tidak membahas ini dulu, iman dulu, ibadah dulu, isinya sholat, infak. Berarti di sini kurang sebutan iman 1, 2 sholat ibadah, 3 infak. Suganto Allah itu hanya, mana itu bukan ibadah terus, tidak gitu Pak. Walaupun tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ibadahnya beberapa makna. Ada makna ibadah mahdhuf, ada makna ibadah ghair mahdhuf. Ada ibadah yang langsung, ada ibadah yang tidak langsung.
Ada ibadah yang mahdoh kepada Allah, ada yang ibadah yang ghair mahdoh melalui amaliyah yang lain dan juga kepada Allah. Ada ibadah yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal ke Allah, horizontal dengan manusia benar baik itu adalah ibadah. Ini mangga di lenyepan, di lenyepan, di emutan, di tafakuran, mangga. Jadi tidak sembarangan Al-Quran itu, makanya tidak sembarangan. Maka saya mengatakan kalau orang ini langsung mengatakan berat kepada Al-Quran, kalau Al-Quran tidak didekati kita tidak akan tahu apa-apa. Itu yang jadi soal kan tersering nggak pikir begitu. Lamun ya Quran tadi telahan, ya kurang mengahona naon. Lamun temu urang ayeuna teu ngangge kalimat tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Lamun teu kedue di kadinya urang matrana naon. Ini jadi mulai ini hidup dengan iman, kedua hidup dengan ibadah yaitu sholat. Di sini sholat itu paling ujungnya ibadah, maka artinya ibadah juga. Cuma karena sholat paling inti dikatakan sholat di sini. Wa yuqimuna sholat. Tetapi hakikatnya ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rezeki ini artinya dari rezeki engkau infakkan. Apa yang diberikan oleh Allah dari rezeki engkau infakkan. Infak itu apa? Infak itu sanes sekedar masihan. Infak kade. Infak itu adalah sirkulasi ekonomi. Simpan pinjam itu infak. Impor ekspor itu infak. Kade. Infak yang diberi wae masalah atau infak berpikirnya siga kitu mah diberi wae ku Allah supaya bahasa teh lupa. Tapi infak itu ada sirkulasi. Urang kudu usaha teh infak eta teh kade. Urang di pasar infak eta teh. Eta teh infak siga kitu. Infak beda dengan tadi teh ada memberikan, itu hibah namanya. Hibah memberikan, wakaf memberikan, itu sudah ada patokannya. Tapi infak pada sedekah, infak pada hibah, infak pada zakat, infak pada non wakaf. Nya eta ge infak, tapi di samping eta jual beli juga infak. Kenapa? Karena kalau seandainya ada barang yang ditahan oleh seseorang, teh dibikin itu sudah menahan sudah menahan sirkulasinya ekonomi. Cek paribasa teh mah dibayar ekonomi, kan ada tuh. Berarti tidak imbang di sana. Berarti salah itu. Akan stagnas kehidupan, tidak akan benar hidup itu. Maka Al-Quran ini bukanlah kehidupan pribadi, tapi Al-Quran ini kehidupan global. Al-Quran itu kehidupan menyeluruh. Al-Quran itu kehidupan semua orang, maka tidak akan beda-beda dalam kehidupan mah. Kayak ibadahnya berbeda-beda mah. Sejauh mana ya ibadahnya bulan ini, sejauh mana kedekatannya, keimanannya bulan ini. Maka di awal juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman dulu dibuka dulu, infaknya dibuka dulu, hubungannya segalanya. Ar-Rahim untuk kitanya. Kita beda dari yang lain, itu Ar-Rahim. Kita tidak sama dengan orang kafir, itu Ar-Rahim. Tapi masih beda dalam kehidupan duniawi ya, itu Rahman. Sehingga Rahman itu aneh, menurut saya. Rahman itu aneh kumaha? Urang teh maca Bismillahirrahmanirrahim, teh tidak lintas agama. Lintas tidak orang benar saja yang salah juga bisa. Rahman itu kan kalau dibaca Bismillah teh, ieu nyukeun Bismillah, rekeut, tapi Rahman dibaca di dieu. Ingat ka baturkeun dibaca, diingatkan dina amal urang maca Bismillah eta. Keur maca Bismillah ka urang, keur batur diingat kumaha eta di sini. Hebat artinya dinya teh. Teu sengke gitu. Teu sengke, teu egois dinya teh kayana. Tapi membuka diri kepada yang lain walaupun berapa persen membukanya kepada yang lain. Ini sesuatu yang di teleman, sesuatu lamun kurang di teleman. Allah Akbar, mangga sia gitu. Ar-Rahman. Jadi iman sok abi bade naroskeun iman teh di dieu. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa Allah membedakan yu'minuna bil ghaibi wa yu'minuna bima unzila ilaika? Sepi mangga para santri anu teh STI-na oge mangga. Anu tipali tatangi mangga. Anu tipali istri mangga. Naon? Walladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada gaib dipisahkan jeung walladzina yu'minuna bima unzila, jeung iman kepada apa yang diturunkan Allah dari Al-Qur'an. Kenapa dibedakan?
Bahkan dibedakan lagi, wabil akhirati hum yuqinun, iman kepada hari akhirat. Yakin kepada hari akhirat, dibedakan tiga. Dibedakan ke mana? Tadi dibedakan ke kehidupan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dibedakan ketiga tadi. Alladzina yu'minu tadi dipisahkan ku yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minun lagi kesananya. Nah itu kenapa itu ada dalam Al-Qur'an? Dipisahkan antara iman kepada Allah yang gaib dan iman kepada kitab dan iman kepada hari akhirat, dipisahkan wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi hijikeun tuh cek lamun kurang teh simpan nama Gusti tong dipisah-pisah bentenkeun we tong dibentenkeun samikeun we. Pan iman mah Allah kana kitab Allah kan gitu benten jeung hari akhirat namanya kan itu wajib salat, wajib infak gitu benten. Tapi ternyata henteu dipisah dulu antara iman ke Allah dengan iman kepada kitab dan akhirat, dipisah kunaon? Aqimus sholat, yuqimuna sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, nyata ku ibadah sholat, oke ku ibadah infak tadi teh ya. Kenapa? Ya, rupina kinten-kinten lantaran ieu yuqimuna sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang menentukan nanti di akhirat itu. Bukan saja di akhirat, di dunia juga itu yang menentukan, dan di akhirat juga itu yang menentukan. Maka dipisah. Pentingnya itu jangan dikebelakangkan, dikedepankan setelah iman, dikedepankan. Penting juga ini. Sebelum akhirat datang, sholat sebelum akhirat datang, apa? Infak. Dan kadek memanai infak eta, sirkulasi kehidupan, gotong royong itu infak, sama-sama. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun, bahwa ini tiga ini tidak akan ada kehidupan tanpa yang tiga ini, dan kehidupan tidak akan benar tanpa yang tiga ini, dan baru kehidupan itu adalah kehidupan yang sebenarnya yang dinilai dari Allah. Itu ada kalau seandainya yang tiga ini yang tiga ini kok tiga. Kita berbicara dengan yang sudah belajar ya, sudah berprestasi, itu ada ada secara globalnya, analoginya, intinya, embrio anu inti. Kayak yang lain mah tinggal disarahan deui, yang lainnya tinggal disarahan, itu salah-salahnya. Ini yang tiga. Kalaupun demikian, ku abdi diduikeun sanes lumpuh di ayat ini. Lamun kurang ditalaah, ini yang tiga kena penting ada dalam surat Al-Fatihah. Sudah, ini di Al-Fatihah. Terus diilustrasikan, dibuka itu tinggal surat Al-Fatihah ayat. Margi Al-Fatihah terdiri tina tilu, satu akidah, dua ibadah, katilu muamalahnya eta infak teh. Eta isina kehidupan. Manhajul hayat, ya, metode hidup. Aya dina surat Al-Fatihah. Ieu ge anu tilu teh manhajul hayat. Metode hidup yang sebenarnya. Ya, mengusap benten Nabi ya, benten bicara teh kitu mah sok muak tara bisa kana hate sok kana ieu bae, sok dicana kaluhurkeun otak. Lantaran cinta itu dari mata turun ke hati ya. Cinta itu dari mata turun ke hati. Cek abi geus kana jero hate rek ka maneh eta cinta teh. Rek kaluhur kana. Eta geus kana jero hate eta cinta, rek kaluhur kana. Tak ada salah nanti tak semua kaluhur wae kudu mikir we kabeh gitu kan gitu. Wayahna matak dibejan ge, wayahna bantuan ye. Ieu teh dipagahan heula lantaran geus kana otak balieur daripada ngaji mending sare. Mending kabur deui gitu tak bisa gitu. Tetapi lamun aya urang nani ti dieu urang mantra. Maka selagi ada peluang untuk tidak ada halangan ieu we kada dieu gitu. Urang baca, ieu namanya mulai kan. Baru mulai masih ada tuh kesananya itu falsafat surkene falsafat margi ngarubikan seperti macam falsafat pemahaman antik